Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purdiman. Yaitu di sini kita salah satu membuat kegiatan koperasi yang bergerak di produksi produsen. Salah satu usaha unggulannya adalah membuat minyak PCO. Jadi minyak PCO itu adalah minyak murni dari kelapa. Salah satu kelapa kita yang di Padang Pariaman ini, kita di Padang Pariaman, salah satu kualitas PCO-nya cukup luar biasa. Jadi yang selama ini PCO asing terdengar di masyarakat umum. Dengan adanya sekarang kami usahakan memperkenalkan PCO ini kepada masyarakat dan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan bisa-bisa menjadi mata pencarian baru untuk masyarakat. Yang biasanya kelapa ini dijual masyarakat sama agen-agen itu paling-paling di bawah harga lah gitu. Kadang ada 1.500, 2.000. Dengan mengolah minyak kelapa ini menjadi minyak PCO, bisa-bisa kelapa ini bisa per bijinya terjualnya lebih kurang 5.000, 6.000-an. Itulah, dengan selisih harga itulah makanya terinspirasi bagi kami untuk membuat PCO ini dan menjadi suatu mata pencarian baru untuk masyarakat. Dan bahan-bahannya mudah didapat, dan umumnya kita di Padang Pariaman ini, khususnya kita di 4 kota Pariaman ini, bahan bakunya cukup luar biasa. Tinggal lagi bagi masyarakat kita untuk mempelajari membuatnya, bagaimana membuat PCO yang baik, yang bisa dipasarkan. Karena PCO gampang bisa menggulai, berarti lah bisa PCO. Tapi yang pintar PCO belum tentu. Belum tentu pintar PCO. Bisa menggulai, bisa PCO. Tapi pintar membuat PCO belum tentu. Jadi kita mengajak masyarakat bisa pintar membuat PCO. Inilah kita di koperasi ini wadah untuk mensalurkan salah satu potensi dari kita, masyarakat kita, salah satu minyak kelapa murni PCO ini untuk dipasarkan ke masyarakat. Dan bisa jadi inspirasi masyarakat untuk menambah mata pencariannya. Oke, jadi saudara-saudaranya, kita hari ini juga selain bertanya kepada beliau, kita juga akan melihat langsung Bang ya, bagaimana teknik pembuatan dari PCO ini. Oke, kita boleh langsung ke lokasi? Boleh. Ayo. Nah, kira sana kita lah berada di lantai bawah nih Bang ya. Kita sebenarnya membuat bahannya di masyarakat, di anggota koperasi. Kita di kantor ini cuman memfasilitasi hasil-hasil yang ada di anggota koperasi. Jadi ini hasil-hasil dari koperasi, ini di anggota koperasi. Ini bahan dah jadi, ini numpuk nih. Ini bahan yang sudah jadi nih. Jadi pertama warga membawa kelapanya ke sini atau diparut di rumah atau gimana tuh? Pertama warga anggota koperasi praktek di sini. Habis praktek di sini, terus harus membuat di rumahnya masing-masing. Oh, berarti ilmunya dapat di sini. Harus dipraktek di rumah masing-masing. Ya, sesuai dengan dibuat di sini, di praktek ini. Oh, oke. Nah, inilah salah satu hasil dari masyarakat. Nah, ini. Ya. Jadi sudah dikasih label produk dari koperasi ya, amal ini dia yang bikin, lain lah bikin, ini lain bikin, ini masing-masing orang, masing-masing anggota yang bikin. Diberi nama dan diberi tanggal. Nah, jadi di sana saudara dilihat ini ada nama pembuatnya dan juga tanggal produksinya. Oke, jadi punya standar tersendiri Bang ya? Punya standar sendiri. Harus mengikuti standar dari koperasi. Harus, kalau tidak standar koperasi tidak bisa diambil. Ditolak ya? Ditolak. Dia orang-orang yang buat itu harus praktek di rumah paling kurang 6 kali dulu. Nah, kalau belum buat praktek 6 kali di rumah belum bisa diambil di sini. Jadi dari koperasi sendiri ilmunya dari mana dapatnya Bang?
Ini ada mungkin dari YouTube ada, dari teman-teman ada, jadi dekat ada pergaulan-pergaulan lain, yang teman-teman yang lain ada dari Kemendes, nah, itu dapat suatu rencana, dapat suatu ilmu, langsung praktik di sini, akhirnya kita tertarik dan bentuklah suatu wadah koperasi gitu. Nah, ada yang maskotnya, insya Allah kedepannya ada permintaan ini. Sebenarnya permintaan ada banyak, tapi kalau sekarang administrasi lagi jalan, belum bisa kita praksi dulu. Jadi kita ngumpul sini dulu, udah ada wadahnya yang lebih bagus nanti, baru kita produksi banyak. Jadi total kira-kira berapa liter ini Bang yang sudah dibuat oleh anggota? Ini sampai ke bawah, ini kalau dari catatan sudah ada sekitar 450 liter. Wah, banyak ya, 450 liter ya. Ya. Oke. Tuh sampai ke bawah. Yang bawah ini juga sudah. Ini tuh dari saring tuh. Saring ya? Yang saring tuh. Ya, itu nanti dari dibikin nanti di apa dipakai-paket kayak gini, botol gini nanti. Nah, ada yang pemasarannya nanti kayak gini, ada 200 ml, 300 ml, 100 ml tergantung permintaan pasar nanti. Nah, itu. Di sekarang masih baru apa? Bentuk apa namanya? Pengumpul dulu. Ya, kumpul dulu ya. Jadi untuk kadaluarsanya gimana ini Bang PCO ini? Kalau PCO ini kadaluarsanya kalau saya lihat kan, kalau pembuatannya sesuai dengan standar kita di sini, kita patutkan kadaluarsanya itu paling minim 5 tahun. Bisa-bisa sekarang yang kita bikin ini 10 tahun belum apa-apa. 10 tahun ya? Ya, belum apa-apa. Masalahnya ini enggak murni dari hasil fermentasi, tidak ada bahan kimia satupun. Tidak ada campuran bahan kimia satupun ya? Ya, ini murni minyak kelapa. Ya, jadi nusantara memang lama tahannya ya. Lama tahannya. Di wine gitu ya. Ya. Anggur, minuman anggur itu berpuluh tahun tahannya. Berpuluh tahun tahannya. Nah, kalau kita bicara 10 tahun nanti apa ya kan? Tapi kalau pembuatannya sesuai dengan standar kita, insya Allah bisa puluhan tahun pastinya. Oke. Jadi kita bikin aja paling ini 5 tahun lah gitu kan. Nah, kalau kertasnya nggak ada batasnya gitu. Expirednya sebenarnya nggak ada expirednya. Kalau PCO ini murni. Nah, ini dari kawan-kawan di rumah. Oke, kita lanjut ke lihat penyaringan. Nah, di kawan-kawan di rumah sudah yang bikin di rumah. Nah, kami saring sini lagi. Oh, nah, disaring lagi. Iya, setelah selesai dibuat di rumah, disaring lagi. Kalau pembuatan dari teman-teman kita yang koperasi mencurigakan rasanya, mencurigakan kalau kurang gitu kan di pasar disaring lagi sini. Oke. Nah, penyaring di sini, 2 kali saring di sini. Jadi ini botol minuman mineral ya. Kemudian yang di mulut botol itu tuh apa itu Bang? Itu tisu. Tisu ya? Tisu. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Jadi tisu ya. Nah, nanti kita lihat misalnya bagaimana praktik penyaringannya. Jadi sebelum dipasarkan nanti ada saringan satu lagi. Penyaringnya dengan kertas kesehatan namanya. Oh, ada kertas khusus. Nah, kertas khusus. Di kertas kesehatan itu mensterilkan, ada tembaganya, unsur tembaganya hilang semuanya. Unsur logam lain ya. Unsur logam lain. Jadi untuk kita pasarkan nanti sudah kita saring dengan kertas kesehatan. Jadi yang ini kita saring lagi, sebagian dari teman-teman kita yang bikin pembuatannya kurang bagus, disaring lagi 2 kali saringan. Nah, itu makanya steril. Habis ini nanti kalau untuk dipasarkan udah masuk sini nanti ini udah disaring dengan kertas kesehatan. Baru bisa dipasarkan. Finalnya dia. Finalnya itu. Oke, saudara-saudaranya ini dia ketua koperasi kita melakukan penyaringan dari produk VCO yang sudah dikirim oleh produsen ya, warga masyarakat yang sudah dilatih. Nah, ini dia. Kita lihat langsung saudara-saudaranya pembuatannya. Oke, ini ada berkas yang sudah disaring ya. Nah, ini yang sudah disaring. Nah, ini dipisahkan. Ini memang produknya betul-betul steril, betul bersih, dan juga kualitasnya sangat-sangat terjaga di sana, saudara. Nah, ini dia. Jadi memang sepertinya ini kalau seandainya surat-surat menyurat sudah selesai, ini bakal diburu oleh penjual nih kayaknya. Koperasi sebagai supplier ya. Iya, diburu perusahaan ini sepertinya. Ini memang
grade A paling unggul nih sepertinya. Nah, lihat. Pindah apa ya? Oke, pindahkan dulu ke tempat yang lain. Saringan baru. Oke bang, sekarang kita mau tanya keunggulan dari VCO produksi dari Koperasi Amal Sejahtera ini bang. Apa keunggulannya? Salah satu keunggulannya dari kualitas kelapanya itu kan kalau di lauritnya itu, ini ada mengandung laurit. Ya. Lauritnya untuk kelapa kita ini nilainya lebih kurang 5,6%. Dibandingkan dengan kualitas kelapa-kelapa yang di tepi pantai, Ya. itu kualitasnya kurang dari 5, paling-paling 4 atau 4,2% kadar lauritnya. Tapi kalau di sini ini kadar lauritnya sudah diteliti sama yang ahlinya itu ketemunya 5 sampai 6% kualitas lauritnya. Itu ya. Nah, lauritnya itu untuk ketahanan tubuh apanya kan. Jadi yang lebih tahunya ahli-ahli dari apa itulah kesehatan lah ya, medis ya. Jadi itu informasi yang apa kan lauritnya untuk dari kelapa-kelapa kita yang di sini lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kelapa-kelapa yang di tepi pantai. Nah itu. Jadi untuk saat ini pemasarannya bagaimana peluang sementara ini? Kalau untuk pemasarannya ini kita memang baru sekedar ngumpul dulu, Ya. terutama mengumpulkan administrasi. Jadi permintaan sebenarnya ada banyak, tapi dia orang-orang yang permintaan itu dia minta administrasi legalitas, harus melengkap legalitas dulu. Kalau udah lengkap legalitas itu konsumen akan apa? Tinggal kita sekarang dalam perjalanan melengkapi legalitas kita. Berarti sudah ada yang memesan. Udah. Ini dari Angkasa Pura, insya Allah kalau nggak ada perubahan, ini udah rencananya 400 kilo per bulan. Kalau nggak ada perubahan, jadi dia akan minta kan legalitas terutama dulu. Kalau legalitas ada administrasi lengkap. Itu legalitas yang diminta diantaranya apa saja tuh bang? BP POM, terakhir label halalnya. Lebih halal. Label halal itu yang kita tunggu-tunggu. BP POM-nya udah, IPRT-nya udah dari kesehatan, tinggal menunggu label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Koperasi Amal Sejahtera Negeri. Kebetulan saya sebagai Ketua Koperasi Amal Sejahtera Negeri. Nah, kali ini kita melihat bagaimana proses cara membuat penyaringan PCO di Koperasi Amal Sejahtera Negeri. Ya. Nah, beginilah kira-kira caranya. Tisu yang kita gunakan ini yaitu tisu yang warna putih. Kita lipat lembarannya sekitar 8 lembar, 16 lembar ya. 16 lembar bang. Jadi media yang kita gunakan untuk penyaringan itu ke aqua mineral ukuran 1,5 liter. Iya. Kita manfaatkan saja apa yang ada di sekitar kita, tidak perlu kita beli. Nah, jadi barang ini ada di sekitar kita. Ini. Jadi cara pembuatannya bang, Ya. seperti ini bang ya, penyaringannya bang ya. Nah, jadi tisu itu kita gulung, digulung seerat mungkin. Gulung ketat ya. Ya, digulung ketat. Kemudian kita masukkan ke dalam botol aqua mineral ini. Iya. Oke. Memanjang seperti itu ya maksudnya. Tarik. Oh, gitu. Lewat. Nah, tapi untuk kehematan kita, Ya. cukup segini saja kita gunakan. Oh, gitu. Enggak semuanya ya? Enggak semuanya. Oke. Ya, lanjut. Bisa botol kedua ya. Botol kedua kayak gitu juga. Ini sampai berapa botol ini? Sebenarnya ini sudah kita lakukan penyaringan sebanyak 8 kali. Cuman karena ada anggota PCO kita ini yang kadar airnya masih tinggi, maka kita lakukan penyaringan ulang kembali. Oh, berarti yang disaring ini air ya? Ya, Oh, gimana? jadi fungsi penyaringan Fungsinya? ini
nanti Bang Irwan, Ya. ketika minyak PCO-nya dimasukkan ke sini, Ya. tisu ini fungsinya bukan hanya menyaring PCO saja, tapi yang air akan tinggal di tisu ini. Oh, nempel di tisu Nempel ya. di tisu. Yang minyak terus ke bawah. Minyak terus ke bawah. Oh, gitu. Oke. Itu fungsinya tisu ini. Jadi memang lambat gitu ya kalau Memang seandainya kira-kira 1 ember itu tuh ini ya. Liter itu biasanya kalau ada semalam. 1 liter Ya. semalam. Semalam ya. Wah, Nah, jadi begini lah Bang. memang lambat ya. Tapi untuk menjaga kualitas ya. PCO-nya lambat bagaimanapun harus dilalui gitu ya. Harus kita lalui. Masya Allah. Ini dua tingkat ya. 2 tingkat nih tingkat. Kalau penyaringan awal itu 8 tingkat itu. Oh, pakai botol ini juga enggak? Ya pakai botol ini tapi Ini kerjanya secara manual. PVC. dia Pakai paralon, PVC. Paralon. Kalau misalnya kalau 8 tingkat begini aja. Oh gitu, disambung-sambung aja sampai 8 Ya, tingkat. 8 tingkat ya. Oh gitu, itu untuk penyaringan awal ya? Itu penyaringan awal. Iya. Tapi karena PCO kita ini Bang, Ya. karena sudah dilakukan penyaringan awal, kita hanya menyelutir kadar air yang masih tertinggal. Maksudnya hanya butuh 2 kali penyaringan air. Iya. Gitu. Untuk menjaga kualitas. Iya. Untuk memastikan airnya betul-betul Betul-betul tidak ada. tidak ada ya. Dan ini Jadi kalau seandainya banyak air, kita bukan jual VCO ya, kita jual air jadinya ya. dan ini kerjanya secara manual. Iya, secara manual ya. Memang secara manual semuanya dari awal sampai akhir. Nah, Biasanya Bang ya, Ya. untuk 1 botol penyaringan ini dari penuh kita isi semalam baru sampai ke bawah, habis ke bawah. Iya. Makanya kita buat 4. Jadi hasilnya 4. semalam bisa 4 liter. 4 liter ya sekali jalan ya. Sekali jalan. Iya. Kalau bisa buat 6, 7 cak benar. Iya. Ya. Jadi ini dibiarkan aja ya. Perlu dipegang pula. Kalau perlu dipegang semalaman capek juga nih Oke, megangnya. juga jangan tengok, biarin aja. Oh, biarin aja ya. Ya. Semuanya dikunci. Oh, dikunci. Semuanya dikunci. Dikunci. Pastikan steril ya. Takutnya ada gangguan lain di belakang. Iya. Dan ini. Oke. Kalau biar kuat. Oh, ikatkan ke kursi ya. Kalau penuh, kesempatannya makin kuat. Iya. Berat. Kalau dia isi penuh berat nih ya. Oke. Nah, dituang lagi ya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai desada-sadanya, sudah hasil produksi dari anggota. Tapi ketika akan dikemas, itu dari koperasi menyaring kembali ya. Saringannya juga setinggi 2 tingkat. Nah, itu dia. Nyaring kembali ya. Nyaring kembali 2 tingkat. Oke, jadi ikunya di sana, lihat tetesannya. Nah, seperti itulah ini yang ditunggu nih. Nah, ini yang membuatnya mahal dan eksklusif. VCO yang betul-betul eksklusif karena proses yang dilakukan betul-betul
dengan teliti, bersih dan juga steril serta membutuhkan kesabaran yang tinggi. Nah, ini dia. Ini belum sampai ke bawah lagi nih, masih di tingkat 1 baru, satu. Kemudian Bang, kalau untuk 1 liter itu berapa habis kelapanya? 1 liter normal kelapanya 10 kelapa. 10 kelapa, 1 liter? Nah, iya. normalnya. Iya. Ambil kebiasaan sedang lah. Kalau Iya. lebih besar kelapanya mungkin 10 kelapa itu mungkin 1,5 liter. Lebih ya? Jadi ada yang bertanya bikin dia dengan 10 kelapa yang besar bisa menghasilkan 2 liter kelapa, 2 liter hijau. Oh, bisa liter. Tergantung besar kecil kelapa ya ukurannya. Tapi kalau kelapa normal sedang-sedang aja paling kurang dapat 1 liter dan 10 buah kelapa. Oke, siap. Oke, jadi kita tinggalkan ini sana-sananya, kita menuju ke ruang koperasi di atas ya. Let's go. Ini ruangan apa Bang? Ruang kantornya nih. Ruang kantor ya? Spanduknya apa nih? Sosialisasi pendidikan koperasi. Oh ini. Oke, ini dia sana-sananya. Struktur organisasi Koperasi Amal Sejahtera Mandiri. Ketua Noveri Primayudi. Nah, ini pembina. Kemudian pengawas. Seksinya humas, produksi, pemasaran. Anggota ada 18 orang. Oke, anggotanya 18 orang sekarang, Pak. Iya, Bang. Oke. Itu dari nagari mana saja? Jadi anggota koperasi kita ini itu anggotanya melingkup seluruh kecamatan sampai ke Wamintang. Iya. Ada yang dari Wamintang Selatan, Induk, Batu Basah, Batang Lari. Bahkan ada pula dari Balai Bayi. Jadi yang gabung ini perempuan kebanyakan yang laki-laki ada juga? Ada juga ya? 50-50 lah. 50-50. Untuk bergabung, umpama ada masyarakat yang ingin bergabung jadi anggota koperasi ini, kira-kira apa syaratnya itu? Ya, yang jelas ya Bang ya, kalau menurut Bang tadi, kalau syarat untuk bergabung itu yang pertama, kalau koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib. Iya. Dan ada pula aturan-aturan yang berlaku dalam koperasi kita ini. Iya. Dan jelas patuhilah aturan koperasi kita dan lengkapi administrasi dari koperasi ini. Oh, berarti itu saja ya? Oke, mudah. Nah, jadi ini saudara-saudaranya yang Betul Bang, sebelum Ya. itunya saya meminta tanda tangan Abang lah. Oke. Kesan-kesan apa namanya kan, untuk koperasi kita ini. Oke. Nah, bisa Buku tamu ya? Baterai lagi nih. Nah, ini salah-satunya ini dia buku tamu dari koperasi, kita akan isi tanggal sekarang berapa ya? 16 November. Irwan Hasan. Ini instansi apa nih? Humas DPRD nah? Humas saja. Humas ada. Agak bergengsi nama saya. Humas DPRD. Gengsi saja. Bertemu dengan ketua koperasi dan beberapa anggota. koperasi dan anggota. Kalau yang apa tadi? Bang Pirang? Bilang pembina. Ya. Pembina koperasi. Dan pembina koperasi. Namanya sih ada Purdiman. Purdiman. Pembina koperasi. Keperluan kamu dokumentasinya. Tanda tangan. Oke, Pak ya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan Koperasi Amal Sejahtera sukses dan sejahtera, betul-betul sejahtera untuk seluruh anggotanya, menyebar ke seluruh masyarakat nagari dan juga kecamatan sampai ke Kota Melintang. Jadi bagi misalnya jangan ragu-ragu untuk bergabung. Kapan lagi dapat ilmu yang gratis, dibimbing, dibina, kemudian bisa menghasilkan produk VCO yang bernilai tinggi, bukan hanya pasaran nasional tapi skala internasional. Dan bayangan Ambo ya, kalau seandainya seluruh surat menyurat dari koperasi ini selesai dan seluruh surat menyuratnya beres, maka produk dari VCO dari koperasi ini bakal diburu. Jadi jangan terlambat,
Kalau seandainya terlebih bergabung, terlebih menghasilkan. Nah, ini sudah bergabung sekitar 18 lebih orang, dan ayo segera bergabung dengan Koperasi Amal Sejahtera. Mantap. Koperasi Amal Sejahtera Mandiri luar Biasa. Sekali lagi, Koperasi Amal Sejahtera Mandiri luar biasa. Nah, sekarang perkenalkan anggota koperasi dan pengurus-pengurusnya, Bang. Oh, Nah, oke. Ya. Anggota koperasi, pengurus utamanya gitu, Yudi. Pengurus harian ya. Ketua. Ya, Yudi ketua. Ketua. Nah, Oke, luar biasa. Bendahara. Perkenalkan, saya Yesi Susanti, Bendahara Koperasi Amal Wes, Sejahtera. mantap. Nah, ini sekretarisnya. Saya Mulia Asri. Asri. Nah, Oke. Itu. Dan Itu ini, John? pembinaannya. Pembina juga. Dirga Maulana. Nah, Pengawas. Andi gimana melatih Koperasi Amal Sejahtera? Mas. Umas. Kemudian Asmi, anggota. Ya. Oke. Itu yang di belakang Anggota. anggota koperasi juga. Nah. Oke. Sebenarnya anggota koperasi ada 35 orang. Ya. Jadi kesempatan ini dalam episodannya sudah tertera. Ya. Ini yang hadir sekarang kebetulan aja ini. Waktu kalau rapat-rapat ke pengurus, semua anggota hadir semuanya. Lebih kurang anggota kita sekarang 38 orang ya? 38 orang. Ya. Nah, satu lagi tadi Bang, lupa menanyakan mengenai limbah produksi VCO ini. Kan setiap produksi itu tentu ada produk buangannya atau bisa dikatakan limbah. Nah, bagaimana limbah VCO ini dikemanakan gitu limbahnya itu? Kalau limbah PCO sebenarnya nggak ada. Limbah PCO ini semuanya bermanfaat. Oh iya. Air kelapa itu ada untuk obat apa untuk tanaman. Nah, kalau ampasnya untuk pupuk. Jadi di PCO ini nggak ada yang jadi limbah. Yang terbuang ya? Yang terbuang. Oh, Tempurungnya juga ada gunanya. Sudah berharga. Semuanya dimanfaatkan semuanya. Luar biasa. Jadi di kelapa Ya. semuanya bermanfaat. Nggak ada istilah limbah di kelapa, nggak ada. Kalau di koperasi nggak ada limbah di sini. Aman untuk lingkungan. Aman untuk lingkungan. Luar biasa. Ampasnya ada untuk pupuk, air kelapa untuk obat. Ada semuanya. Oke, itulah saudara-saudaranya kita tur di koperasi ini, dan kita sudah melihat bagaimana produksi dan bertanya langsung kepada pembina dan juga ketua. Dan kita harapkan juga semua warga, khususnya Kota Malintang, mari kita berdayakan potensi daerah kita, mari kita berdayakan apa hasil bumi kita seperti kelapa, dan kita memproduksi VCO. Nggak tahu bagaimana caranya, langsung datang saja ke Koperasi Amal Sejahtera untuk belajar ya. Insya Allah akan diajarkan sampai pandai, sampai bisa memproduksi. Nah, kalau nggak bisa memproduksi, berarti bukan anggota Koperasi Amal Sejahtera. Itu dia. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Juga terima kasih kepada Ketua Yudi, kepada anggota lainnya. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita berada di Koperasi Amal Sejahtera yang memproduksi VCO. Dan kita tadi sudah lihat bagaimana penyaringan akhir yang rupanya masih ada satu lagi dengan menggunakan kertas kesehatan. Dan juga di Koperasi Amal Sejahtera ini ada yel-yelnya. Kita ikuti yel-yelnya yang akan dipandu oleh Ketua Koperasi kita, Yudi ya. Jadi begini Bang, Ya. Koperasi Amal Sejahtera Mandiri semuanya luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Oke, silakan. Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Luar biasa. Ulangi, Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Luar biasa. Mantap. Oke. Assalamualaikum saudara-saudaranya. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Terima kasih.